Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ulun mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pagi ini dalam acara penyuluhan yang akan saya lakukan. Sebelumnya Ulun minta maaf mengganggu waktu-waktu ibu di pagi ini. Nah, adapun penyuluhan yang akan Ulun sampaikan pagi ini tentang Ayo ke Posyandu. Ini adalah selembaran yang akan dibagikan oleh teman Ulun. Itu bisa dibaca atau mengenai materi yang akan Ulun sampaikan pada pagi ini. Nah, jadi Posyandu ini biasanya suatu kegiatan untuk memantau kesehatan anak dan ibu. Nah, jadi siapa sih yang ditimbang pada kegiatan Posyandu ini? Nah, jadi untuk yang ditimbang pada kegiatan Posyandu di sini adalah setiap anak yang berusia 0 sampai 59 bulan atau anak dari lahir hingga 5 tahun. Kemudian kapan sih harus ditimbang anak ini? Jadi untuk menimbang anak ke Posyandu di sini tuh setiap bulan 1 kali di Posyandu. Jadi sesuai jadwal yang dijadwalkan oleh posyandu-posyandu tersebut. Misalnya tanggal sekian penimbangan anak. Habis itu ada nih beberapa manfaat rutin untuk manfaat rutin menimbang bayi atau balita ke Posyandu itu. Yang pertama, kita dapat mengetahui nih pertumbuhan anak kita tumbuh sehat atau kada. Habis itu juga mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan balita. Jadi kan untuk setiap bulan kan kita tuh menimbang anak. Jadi kita tuh tahu anak kita nih naik atau turun gitu. Habis itu juga mengetahui balita yang sakit, berat badannya misalnya 2 bulan berturut-turut kada naik. Habis itu misalnya nih kada naik-naik nih anaknya, biasanya tuh dirujuk oleh kader Posyandu tuh untuk segera ke puskesmas agar diberikan penanganan. Kemudian mengetahui kelengkapan imunisasi juga dan mendapatkan penyuluhan gizi. Nah, jadi kenapa sih kita harus ke Posyandu? Yang pertama tuh kan di Posyandu tuh tersedia peralatan yang diperlukan untuk menimbang anak dan mengukur anak. Kemudian juga ada pemberian vitamin A setiap bulan Februari sama Agustus. Kemudian mendapatkan makanan tambahan juga, kan biasanya kalau kegiatan Posyandu itu kan dikasih makanan. Habis itu mendapat makanan bergizi dan imunisasi dasar lengkap. Dan ibu juga mendapatkan tablet penambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Selain itu juga ibu mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak. Biasanya kan posyandu-posyandu situ kan kadang ada kegiatan-kegiatan penyuluhan. Nah, di situ kan bisa menambah pengetahuan ibu-ibu. Kemudian bagaimana sih memperoleh pelayanan di Posyandu tuh? Yang pertama kan kita membawa balita ke Posyandu pada hari kegiatan Posyandu tersebut, dan kita harus membawa buku KIA atau KMS. Apa saja yang dapat dicegah jika rutin menimbang? Jadi setiap kita menimbang anak secara rutin itu kita dapat mencegah pertumbuhan yang terhambat. Jadi kan misalnya anak tadi pertumbuhannya terhambat, kita bisa mengetahui bahwa anak ini pertumbuhannya sedang terhambat. Kemudian perkembangan otak yang tidak maksimal, kemampuan belajar dan prestasi sekolah yang buruk. Nah, selanjutnya cara mengetahui nih pertumbuhan perkembangan balita untuk di buku KMS itu kan ada di sana KMS kartu menuju sehatnya di buku yang pink itu. Jadi setelah balita ditimbang itu kan dicatat nih oleh kader berat badannya. Di situ dari lembaran itu tuh dapat dilihat anak itu naik atau turun atau tetap. Nah, biasanya kalau tidak naik tuh garis pertumbuhannya tuh menurun, garis pertumbuhannya tuh kada mendatar. Habis itu garis pertumbuhannya naik tapi tidak pindah warna, tidak pindah pitanya. Kan di buku lembaran tuh kan ada pita warna merah, kuning, sama hijau. Kalau misalnya di bawah garis merah itu dikategorikan berat badan kurang tuh. Kemudian tanda-tanda balita gizi kurang di sini, yang pertama berat badannya tidak naik selama 3 bulan berturut-turut. Jadi selama 3 bulan tuh timbangannya itu aja. Kemudian mudah sakit, tampak lesu dan lemah, dan mudah menangis dan rewel.
Nah, jadi di sini ada beberapa jenis gizi buruk pada balita. Yang pertama di sini ada marasmus kwashiorkor dan marasmi kwashiorkor. Di situ bisa dibaca apa tuh ciri-ciri untuk jenis gizi buruk marasmus, kwashiorkor dan marasmus kwashiorkor. Jadi jadi kita harus rutin atau setiap bulan tuh harus menimbang anak agar kita tahu perkembangan anak. Jadi pantau kesehatan anak dan deteksi gizi buruk sejak awal dengan rutin menimbang anak di posyandu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ulun sampaikan mengenai materi penyuluhan Ulun hari ini. Kalau ada ibu-ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran atau kritik atau sejenisnya bisa disampaikan. Siapa yang mau bertanya? Cengeng jualan. Itu salah satu aja, Bu. Kalau misalnya sehat-sehat aja tapi menangis itu kan bisa lapar atau apa kan bisa kayak itu. Apatis nih Bang, Apatis itu kayak kada peduli dengan sekitarnya tuh, nah, Bu. Kayak cuek berdiam, sorangan aja kayak itu. Baik ibu-ibu, ada yang ingin bertanya? Kalau misal tidak ada, untuk mempersingkat waktu, Ulun akhiri penyuluhan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Ulun sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.